Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المكرمون والمحترمون para duyuf, para tamu undangan, Bapak Camat, kami banyak yang saya hormati, Bapak Pembina Yayasan Bapak Mukarram Guru Hadiah Azizi Budi, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah dan Ibtidayah yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu, Dewan Guru yang berbahagia, dan khususnya kepada anak-anakku siswi kelas 6 Sanawiyah Ibtidayah yang hari ini akan diwisuda dan dilepaskan secara resmi karena telah menyelesaikan masa belajarnya selama 6 tahun yang berbahagia. Bapak dan Ibu, para wali murid yang tentu saja hari ini juga berbahagia karena telah berhasil mendorong, mendidik, menemani, membimbing putra putrinya untuk selesai pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Madrasah Ibtidayah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, madrasah kami di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Islam ini ada 3 jenjang madrasah: Ibtidayah, Sanawiyah, dan Aliyah. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu juga sudah didirikan namanya RA ya, Raudatul Atfal, yang merupakan bagian dari sistem dari madrasah kita sebagai penjenjangan untuk bisa melakukan pembinaan lebih awal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwa anak-anak kita itu tergantung bagaimana kita membinanya. Jumlah siswa seluruhnya untuk Sanawiyah, Aliyah, dan Ibtidayah lebih kurang sekitar 400. Untuk MI saja jumlahnya 187 orang. Dan yang akan wisuda kelas 6 ini hari ini adalah 24 orang, 12 putra dan 12 putri. Mereka, kalau kita lihat seharian, mungkin kita tidak percaya bahwa mereka sudah mau kelas 6, masih bermain seperti biasa. Tetapi itulah namanya masa perkembangan. Jika Anda, kita sebagai guru mungkin sudah paham, Bapak Kepala Sekolah, bahwa jika Anda melihat anak-anak Anda bermain hari ini, itu karena dia saat ini adalah anak-anak. Jika Anda membimbingnya, mengarahkannya, tetapi masih bermain, maka dia itu karena dia anak-anak. Agar kita paham bahwa dia anak-anak, ingatlah bahwa kita dahulu juga anak-anak. Artinya masa perkembangan itu akan mengalami terus perubahan-perubahan. Akan menjadi apa anak kita, maka tergantung apa yang membuat dia besar. Kalau dia besar dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, maka dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang disiplin. Kalau dia besar dengan nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai Islami,
maka dia nanti besar juga akan menjadi orang yang Qurani dan Islami. Dan sebaliknya, jika kita hidupkan di lingkungan mereka, kata-kata kasar, hardik, caci maki, maka dia akan besar kelak menjadi orang yang pandai dan pintar menghardik, mencaci maki. Itulah hukum alam, sunnatullah, sudah ditetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sama sekali hukum alam, hukum Allah itu tidak akan berubah. Di mana orang yang rajin belajar akan mendapat pengetahuan, orang yang malas akan merasakan akibatnya di waktu dewasanya. Karena itulah di lembaga kita yang memang boleh kita bilang, walaupun saya tidak boleh sedih karena sudah lama ini lembaga ini ya, sudah lahir dari tahun 1971. MI kita ini hampir seusia dengan saya. Saya sudah umurnya 51 tahun. Ini madrasah sudah usianya mau mencapai 50 tahun. 71 sampai sekarang 2016, sudah 45 tahun usianya. 5 tahun lagi ini harus dia ulang tahun emas ya. 50 tahun lagi, 5 tahun lagi nanti kita rayakan besar-besaran. Bukan merayakan itu bukan sesuatu hura-hura, tetapi bentuknya kita buat agar menjadikan anak-anak kita lebih matang, lebih dewasa. Lembaga kita secara finansial kita sadari tidak ada sumbernya. Madrasah kita mungkin termasuk madrasah yang sangat kaya karena tidak pernah kekurangan honor. Guru-gurunya tidak pernah kekurangan honor karena memang tidak ada honornya sama sekali, jadi tidak ada yang kurang. Tidak ada yang dikeluhkan karena tidak ada yang diharapkan. Karena orang tua di sini, wali murid itu sekarang kalau kita minta namanya sedekah saja, tidak usah namanya uang SPP, nanti kita dilaporkan ke ombudsman namanya ya. Kalau kita minta dia menyumbang, katanya ada bos dan sebagainya. Sementara memang tuntutannya kalau bisa madrasah itu lebih bagus dari sekolah negeri. Sementara sekolah negeri itu Bapak Ibu mau kencing saja sudah dibayar, ya. Mau ke WC itu sudah dibayar, masuk WC sudah ada biayanya. Namanya uang pemeliharaan, ada cleaning service-nya. Kalau kita mengandalkan an-nazafatu minal iman, tidak punya cleaning service, akhirnya bapak kepala sekolah nyapu, ibu kepala sekolah nyapu, dan itu memang itulah cara pendidikan Rasulullah. Selamat datang Bapak, silakan. Silakan. Jadi kepada Bapak Ibu guru, jangan merasa kecil hati dengan seperti itu. Tetapi itulah cara Rasulullah mendidik dahulu. Bahwa Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya dengan kemandirian. Namun saya bangga, meski dengan kondisi seperti itu, kalau istilah saya di kampus, tapi ini nggak boleh dibawa ke sini, biasanya Bang Nur Azizi marah ya. Kalau gaya saya di kampus beda dengan gaya di kampung ya, misalnya membaca ayat lalu dikaitkan dengan makna yang memang bukan maknanya, tapi sering lebih nyambung kepada pikiran anak-anak yang sedang kuliah pada saat itu. Misalnya sekolah ini kita sebut layak mutu layak ya. Saya suka bilang begitu Pak Camat. Bukan saya terjemahkan, kalau bahasa sasarnya sekolah ini kurang bermutu karena memang kurang biaya gitu ya. Sekarang ini kalau mau mutu ya harus ada biaya. Mau beli HP, mau yang bagus ya uangnya agak banyak, tapi kalau mau HP seperti HP saya yang satu ini 50.000 ini saya beli kemarin ya, bisa nelpon, bisa apa-apa, tapi kalau bisa ini lebih mahal.
Kalau ini hadiah dari Pak Camat, kan tinggal tunggu dari Pak Camat tadi ya. Jadi saya tidak tahu harganya. Nah, maksud saya begini, bahwa pendidikan memang butuh biaya, tetapi biaya yang paling tinggi adalah keikhlasan. Jika seorang pendidik memiliki keikhlasan, maka biaya yang butuh material, kekurangan kapur, tidak ada penghapus, bukanlah penghalang untuk membina akhlak siswa. Guru yang berdedikasi tinggi, berjiwa seperti Rasulullah, tabligh, menyampaikan, cerdas, dia kreatif, maka tidak ada halangan yang berbentuk materi untuk membentuk pribadi. Karena pribadi itu memang membutuhkan materi, tetapi akhlak yang mulia itu tidak ada sangkut pautnya dengan materi. Bagi guru, yang saya banggakan semua guru-guru kami dari MI sampai ke Aliyah, dari RA, saya lihat dia jam 7 lebih rajin dari pegawai negeri, apalagi yang sudah disertifikasi. Jam 7 dia harus print finger. Jika tidak, nanti jumlah tidak hadirannya akan mengurangi kumulasi jam kerja 37 jam per minggu, maka tidak dibayar sertifikasinya. Dan alhamdulillah mereka rajin-rajin ini absen pagi-pagi itu. Walaupun setelah itu kadang-kadang ada yang permisi pulang sarapan dan tidak kembali sampai jam 2:30 ya. Kalau istilah kami di kampus itu namanya 703 sekarang ya, 703, jam 7 hadir, kemudian kosong, nanti jam 3 print lagi ya. Tetapi tidak semuanya seperti itu, karena memang guru-guru kami di sini ini, Bapak Ibu guru kami sadari juga mereka ada yang mengajar di tempat lain untuk menambah pemasukan, karena kalau dihitung dari pendapatannya memang sangat sedikit. Namun demikian mereka yakin intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika betul kalian mau menolong agama Tuhan, agama Allah, jika betul kalian mau mendidik putra putrimu menjadi muslim, maka Tuhan akan menolongmu dalam hidup yang lain. Hanya saja Bapak Ibu guru, saya tekankan ini Bapak Ibu guru ya, hanya saja berniaga dengan Allah itu memang tijaratan lan tabur, niaga yang tidak pernah rugi. Cuman jangan seperti istilah kisah sasak niki marak kegodek-godek, godek-godek sebut kereng bidadari dari pelayan ke dalam kayu, bidadari bilang kemai kereng, godek milik tebusan ya, dek main kereng dengan bidadari, tebus dulu, udah tebus, menara punti arah kereng, arah punti arah kereng. Kalau berniaga dengan Allah tidak bisa begitu. Jadi marbuat masjid jangan mengharapkan makan dari masjid. Jadi pendidik di madrasah membina agama Allah jangan mengharapkan makan terlalu banyak dari sini. Allah akan kasih dari jalan yang lain. Percaya saja. Banyak sekali guru-guru kita memang hanya ngajar kerjaannya, tetapi hidupannya jauh lebih bagus dari orang-orang yang tidak pernah mengajar, malah habis waktunya mencari rezeki itu. Itulah karunia Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para orang tua, Bapak saya tadi ya merasa bangga karena alhamdulillah dari pengalaman saya juga sering mengikuti kegiatan seperti ini di tempat-tempat lain, sekolah-sekolah lain. Saya bangga anak-anak kita tidak kalah. Kalau tadi Bapak Ibu lihat yang menari itu kelas 3. Kelas 3 itu sudah bisa dilatih. Kalau itu didesain lalu syuting lalu Anda tonton di TV, Anda bangga itu karena Anda tidak tahu aslinya orang di TV itu. Saskia Gotik yang Bapak bangga-banggakan, yang tiap hari Anda tonton sini kemari itu tidak tamat SD, tidak bisa baca. Tetapi karena dia disyuting lalu dibungkus dan diekspos dengan media, maka dia seolah-olah orang yang tanpa cacat dan tanpa dosa. Bandingkan dengan putra putri Bapak tadi, masih kecil, meski kita dibilang anak kampung, mereka tampil lebih bagus. Lihat, ini kelas 2 dan kelas 3.
bisa berbahasa Arab walaupun dilatih berulang-ulang, bisa dengan nada yang bagus menjadi MC. Tidak ada yang mustahil, tidak usah khawatir. Karena ada, mohon maaf Pak Camat, ada juga dari warga kami yang tidak percaya ke madrasah. Apa sekolah di madrasah? Coba jalai anak ke SMA lain bahwa jadi pegawai, mungkin lupa, mungkin lupa bahwa jadi pegawai itu bukan sekolahnya di mana, pertama nasibnya nasib. Karena tiang Masan ini juga ngondong-ngondong sekolah ya. Masan ini alumni pertama kami Pak, ini sudah usianya sudah tua sekali ya. Dia alumni Miftal Islam pertama itu dari MI, kemudian saya alhamdulillah bisa jadi pegawai. Walaupun dulu di sini banyak belaka, di sini banyak belaka itu jin. Kita main-main di sini apalagi malam itu, kalau kita ke kemah-kemah, nginep-nginep, dilempari pakai pasir, pakai apa. Tetapi asal kita sungguh-sungguh, tidak ada tempat sekolah yang paling bagus kecuali tempat yang membuat anak itu nyaman belajar. Ada sekolah bertingkat itu bernilai tinggi, tidak ada sekolah yang berdinding-berdek itu rendah. Sekolah yang baik adalah sekolah di mana anak itu nyaman belajar. Dan guru yang baik bukan guru yang serba bisa, tetapi guru yang paham apa kebutuhan anak-anaknya. Saya himbau kepada Bapak Ibu wali murid bidajari demikian notan di sekolah yang beriki. Jangan yang nekanin, kalau bisa dipondokin, pondokkan ya kembali dulu. Zaman niki, apalagi masih terjadi masyarakat awam dan belum jadi camat doang, okay? Orang Pak Camat di Cianjur, Pak Camat sudah jadi tutup, okay? Lalu dia lepas biji niki sekolah terus kena kontrol ya, hari-hari. Kenapa? Karena ada fenomena yang kita khawatirkan. Bapak guru hanya mengajar sekarang Bapak Ibu. Apalagi guru-guru kita sekarang orientasinya banyak yang ke material. Sekolah-sekolah sudah dapat bos, mereka berebut posisi untuk bisa mengatur. Akhirnya mereka di kelas itu hanya mengajar, tidak mendidik. Mereka dulu hafal hadis tentang kebersihan sambil dia merokok dalam kelas. Potongan rokoknya itu diinjak di lantai, an-nazofah itu minal iman sambil merokok. Itu kan kemuramatan. Bagaimana bisa kita mendidik mereka bersih sementara kita terus mengotori ruangan itu? Guru-guru, bukan semuanya tapi ini, sebagian dari guru-guru kita memang hanya menyampaikan materi. Kenapa gagal saya mengamati kenapa anak-anak kita tamat SD, kita nonton di TV, di berita, di apa itu, di news ini berita berjalan di handphone ini, ya satu detik masuk berita baru itu dikatakan bahwa begitu ada pengumuman lulus SMA kemarin, ada di suatu daerah 12 anak laki perempuan berpesta seks di satu ruangan, 12 orang laki perempuan miras, pakai baju yang sudah coret-coret, ya, kemudian dia kumpul kebo di situ seperti binatang. Baru saja dia dianggap lulus dari sekolah menengah. Kenapa begitu? Bukan hanya salahnya guru sekolah, tetapi memang sebagian dari guru itu hanya menyampaikan materi. Ada yang transfer of knowledge, belum mendidik, belum building of karakter, binaul khuluqnya belum ada, belum membangun perilaku. Sementara yang mendidik anak-anak kita itu adalah temannya, kakak kelasnya, ngajak ini, kenalin namanya rokok, gratisin rokok, nyabu ini namanya ganja, coba mereka berani mengeluarkan biaya, mendidik dan akhirnya 1 tahun saja dia sudah lupa. Banyak anak-anak kita lihat sendiri di halaman di depan mata kita seperti itu karena salah dalam pergaulan. Jadi tempat yang paling baik untuk anak-anak kita setelah tamat SD itu, masukkan dia di pondok pesantren di mana saja Bapak mau. Tidak perlu harus di Tembelo. Kalau tidak ada uangnya di Tembelo saja karena gratis ya. Tapi kalau banyak uangnya cari yang jauhan yang bagus.
ratusan kalau mungkinnya. Kenapa? Karena kalau di pondok itu, di mana-mana saya di pondok, gurunya mengatakan pahala berjamaah 27 kali, sudah tua gurunya jadi imam. Tahajud, ini pahalanya dia sudah bangun tahajud. Duha, dia sudah duha. Setiap hari ditunggu dengan bacaan Al-Quran, diajak zikrullah, steril dari nilai-nilai yang masuk dari luar. TV tidak ada, HP tidak boleh bagian di pondok-pondok ya. Dan HP itu penyakit. Ini kalau bisa Bapak Ibu kamu bawa nah, bukan ketinggalan zaman. Dia mau yang ada HP. Sanawiyah belum waktu. Oh apa HP? Dan jaga itu kemudian ada jadi wali kota apa kontrol bijen dengan HP. Pak Camat bayar ini Deman bayar HP bijen je. Deman Pak Camat je. Deman. Yang berdiaman Pak Camat. Kecuali waktu kuliah baru yang beliau selesaikan mungkin. Nila penjara kepeng arah. Lalu untuk bayar HP makin dia beraja. Taruh pelan kentok. Taruh pelan kentok. Apapun yang ngakalan dia ajak karena mikir. Padahal mari itulah dia saja. Ajaan dekat dengan kalau sembahyang mungkin dia lagi sudah sembahyang. Kalau mau terbak si bobok dia sembahyang. Oleh saya terbak yang pijen, bu tahun. Oleh asar jadi kalau dulu baru saya ini kan puas makin trotoarnya. Coba oleh asar. Kira oleh maghrib masem sekali kote. Kira sembahyang. Saya ingin dijari pasti terbelo oleh sebagian besar. Ini pasti muslim. Ini pasti muslim. Saya bala. Dan Pak kalian bala ham ini. Tengah masih sedikit ham Pak Guru. Pak Guru aja tidak boleh mukul kan? Ham. Kalau kita tulis pakai hamim gitu ya. Dan cukup pakai ham saja. Hamim. Bengel intel. Nah, sila sedikit video dari di sekolah aneh. Ibu-ibu setama kikingin, nek nampak ketinggalan zaman. Bila kita belepis memang bahasa belepis. Bila kita berlalu kunting, ya. Karena kita banyak tertipu oleh penampilan. Bangga-bangga anak sekolah merek liwe kecap pramuka, gambar gugus depan, gugus belakang, oke? Era merek, era sekolah, kadu motor, sekolah anak semunda, bareng dulu iur terus. Kita dari ule sekolah anak, sembahyang dulu lelah, dia nak sembahyang. Terus kita tidak berani marah, pasti tidak berani marah sama anaknya, apalagi dari darah, arah jelek, bareng lalu pilih temerari. Akhirnya kita kalah dengan anak-anak kita. Kita hanya bangga saja, kita merasa hebat, anak kita sekolah di Mataram, naik motor gitu. Padahal kita sama sekali sedang menunggu dia terjerumus ke tempat yang kita tidak harapkan. Nah, banyak kalau berbicara ini, tapi karena panas sudah lihat ini. Bapak Ibu sekali lagi saya pesan, dari putra putri kita yang wisuda ini 24 orang. Madrasah Miftal Islah, Pak Camat, ini bukan riak ini tapi sebagai permakluman. Alhamdulillah kemarin kita ikut Olimpiade IPA untuk MI, anak kita dapat juara 1 ya untuk tingkat KKN. Untuk kemudian perpustakaan kita, perpustakaan madrasah kita kemarin mewakili perpustakaan sekolah dasar dan MI, dan kita satu-satunya MI yang bisa lolos dan masuk 6 besar, 5 diantaranya sekolah dasar negeri. MI kita dibanding berarti dengan MI yang negeri sekalipun di Kota Mataram, kita masih lebih bagus perpustakaan kita. Ini perpustakaannya. Kenapa? Karena memang sekolah itu kuncinya di perpustakaan. Anak nyaman belajar di situ, maka dia akan menjadi anak cerdas. Memang seperti kata pepatah, kata orang bijak, Bapak, Ibu, para sekolah, jangan mimpi berbuat hal yang besar. Dan mungkin sulit kita melakukan hal yang besar, tetapi jangan lupa bahwa kita bisa melakukan hal kecil dalam banyak hal dan banyak kali yang berulang-ulang, maka nilainya tidak kalah besar dengan hal besar yang dilakukan sekali daripada hal kecil tetapi dilakukan berulang-ulang kali. Kecil-kecil kita didik anak, maka dia akan menjadi bermanfaat. Semoga semua prestasi yang kita raih menjadi barokah kepada kita, orang tua,
dan mudah-mudahan putra putri kita Bapak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Terakhir kita hadiahkan Al-Fatihah pertama kepada para pendiri yayasan ini, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Izzuddin Bukhari, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Salahuddin Bukhari, Almarhum Bapak Tuan Guru Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Hanan, Bapak Ustaz Sanusi, dan yang lain-lain yang telah berjuang untuk mendirikan madrasah ini sehingga madrasah kita ada saat ini. Mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosa dan salahnya, ditempatkan di surga di sisi Allah. Syai'ulillah lana walahum. Al-Fatihah. Dan khusus saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertaziah dengan doa kepada almarhum Ustaz Muhajir. Muhajir ini adalah guru juga dulu di MI, ya, kemudian dari tetap menjadi ustaz pembina di pondok dalam hal baca Al-Quran. Telah meninggal dunia kemarin, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran, dan anak-anaknya bisa mengikuti kebaikan orang tuanya, dan kepada kita mudah-mudahan diberi usia panjang dalam taat dan dihilangkan sedih kita, disembuhkan penyakit kita, dibayarkan hutang-hutang kita. Syai'ulillah lana walahum. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang pas, dan terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.